Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Willy Rapel Apentri Sitohang. Saya mengambil bagian sertifikasi BNSP ahli ketiga umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 peranca atau K3 scaffolding. Yang dimana konstruksi peranca. Apa sih yang dimaksud dengan konstruksi peranca? Yaitu komponen utama struktur peranca itu terdiri dari batang vertikal, batang membujur, batang melintang, dan batang palang penguat, yang dimana berfungsi untuk menyatukan komponen utama. Diperlukan penyambung dan pengunci atau join pin atau tali atau pengikat. Nah, secara garis umum yaitu peranca atau scaffolding itu merupakan media atau alat kerja yang digunakan untuk sebagai media transportasi atau akomodasi pekerja untuk melakukan pekerjaannya, memperoleh pekerjaannya, kemudian agar lebih aman ya. Selain itu juga fungsi dari peranca atau scaffolding ini digunakan untuk media penyangga atau penyimpanan barang-barang atau equipment dalam suatu kegiatan konstruksi atau pekerjaan di bidangnya, yang dimana dirancang secara khusus untuk pekerja agar bekerja dalam kondisi aman dan safety ya teman-teman. Oke. Pekerja atau operator peranca atau scaffolder, yang disebut adalah scaffolder. Kalau untuk alat itu scaffolding, untuk pekerjanya itu scaffolder, yaitu harus selalu menggunakan safety harness dan APD yang sesuai berfungsi menurut standar yang dikeluarkan oleh pabrikannya. Kemudian memenuhi dan mentaati semua syarat ketiga peranca yang diwajibkan. Itu wajib untuk para pekerja untuk merangkai scaffolding ya teman-teman. Oke, kemudian upaya pencegahan kecelakaan, yaitu platform yang terpasang pada peranca atau pada struktur bangunan harus dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh. Itu yang utama. Kemudian dibuat leluasa atau lebar minimal 60 cm ya teman-teman. Kemudian diberi rel pagar pelindung sepanjang tepi yang terdapat bahaya jatuh. Kemudian gunakan peranca yang sudah diperiksa sesuai pemasangan label tanda aman. Itu dalam sisi safety-nya ya. Yaitu kalau teman-teman tahu, yaitu ada labelnya seperti warna hijau, kuning, merah. Hijau itu sepenuhnya aman, dapat digunakan. Kemudian kuning itu aman dengan syarat pengaman atau artinya kurang aman. Kemudian merah itu tidak aman, artinya tidak boleh dipakai, tidak bisa dipakai. Kemudian upaya pencegahan kecelakaan, yaitu mengikat material untuk mencegah jatuh. Kemudian batasi jumlah beban untuk mencegah beban atau muatan jatuh dari platform. Dilarang meletakkan material atau membiasakan material berserakan pada struktur bangunan peranca ya, satu scaffolding. Ikatlah peralatan ke pinggang atau tubuh untuk mencegah jatuh pada saat yang tidak terduga, yaitu pada saat kalau pekerja atau melakukan inspek, kita melakukan pekerjaan menaiki tangga scaffolding, yaitu tadi itu ikatkanlah peralatan ke pinggang ya, agar sesuai dengan peraturan dan tingkat safety-nya. Kemudian rapatkan celah papan platform untuk mencegah alat dan material jatuh ke bawah, yaitu jadi seorang perancah atau scaffolder harus mengetahui karakteristik atau syarat-syarat pemasangan scaffolding. Kemudian pinggirkan peralatan kerja untuk menghindari benturan di lantai kerja peranca. Lalu tempat untuk menahan kaki peranca atau base plate harus kuat untuk menghindari bahaya amblas terbenam dalam tanah. Jadi sebelum kita melakukan peranca scaffolding ya, seorang K3 atau seorang safety yang berkompeten dalam bidang scaffolding atau peranca bangunan untuk kerja, yaitu harus mengetahui karakteristiknya. Misalnya kita membangun suatu scaffolding atau peranca, itu harus kita untuk kategori dasarnya, yaitu harus sesuai, kita cari dasar yang maksudnya
permukaan yang datar, tidak miring ya, dan permukaan yang keras juga. Kemudian gunakan papan, alas, dan dongkrak perancah untuk menyangga perancah. Kemudian ikatkan perancah yang tinggi pada struktur bangunan untuk keseimbangan. Nah, jadi metode-metode pengikatan itu ada ya, pengikatan untuk perancah bangun tuh. Jadi kalau kita misalnya melakukan pembangunan perancah di suatu gedung, itu biasanya salah satu bagiannya itu dikaitkan ke tiang gedung tersebut. Kemudian sambungkan rangka perancah menjadi satu dan pastikan bahwa klaimnya cukup kuat, dan ikatlah untuk mencegah perancah ambruk. Itu sangat penting juga ya untuk seorang scaffolder agar memperhatikan teknik-teknik pengikatan dengan menggunakan klem. Kemudian untuk mencegah kerusakan bahan perancah harus dipasang dengan hati-hati. Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang dipergunakan. Kemudian lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter ya. Jadi kalau pemasangan misalnya ada 3 layer ke atas ya, itu harus dipasang rail atau pagar ya, agar menghindari pekerja jatuh ke bawah. Kemudian sebab terjadinya kecelakaan jika salah menggunakan perancah. Ini penting ya teman-teman buat pengetahuan kita, yaitu kecelakaan perancah yang sering terjadi di dunia pekerjaan atau konstruksi, terutamanya ya konstruksi bangunan atau konstruksi bangunan ya yang banyak digunakan. Kemudian itu kecelakaan perancah yang sering terjadi yaitu pekerja jatuh dari tempat ketinggian. Ini udah pasti ya, karena faktor bahaya atau faktor resiko yang paling banyak terjadi di dunia atau mungkin khususnya di Indonesia di tempat kita ini adalah dari sisi atau dari bagian konstruksi yang terutama dari faktor jatuh dari ketinggian. Makanya sangat penting bagi K3 untuk mengerti dan memahami proses atau mengidentifikasi bahaya-bahaya. Kemudian material dan alat jatuh mengenai pekerja lain di sekitarnya. Kemudian perancah yang kurang aman jatuh menimpa pekerja dan orang lain di sekitarnya. Kemudian pekerja terjatuh pada saat naik dan turun perancah. Kemudian terpleset atau tergelincir. Kemudian kelebihan beban atau beban terkonsentrasi menumpuk di suatu titik perancah yang mengakibatkan robohnya perancah. Penggunaan perancah yang aman. Nah, ini perlu kita ketahui. Penggunaan perancah yang aman itu seperti apa? Yaitu harus memenuhi beberapa persyaratan. 1. Material perancah harus kuat. Kemudian pondasi harus kuat dan stabil, yaitu bisa di bidang miring atau datar. Kemudian struktur perancah harus kuat dan stabil. Kemudian lantai kerja harus kuat dan aman. Lalu scaffolder atau pekerja yang melakukan pekerjaannya atau yang bertugas merangkai atau menyusun perancah kerja ini atau scaffolding ini, yaitu harus mentaati standar K3. Standar K3-nya seperti apa gitu. Kemudian lingkungan kerja bersih dan rapi. Lalu beban sesuai kapasitas perancah. Kemudian akses naik dan turun dengan tangga yang kuat dan stabil. Nah, ini salah satu ya teman-teman untuk penggunaan tangga. Penggunaan tangga itu usahakan suatu membawa barang tidak bertumpu pada tangga atau gunakan alat pengangkut. Ini sangat penting karena potensi bahaya yang menyebabkan resiko itu sangat tinggi ya. Kemudian tidak menjangkau jarak yang terjauh. Itu kalau kita memilih menggunakan tangga harus kita ketahui juga kegunaannya seperti apa gitu. Kemudian janganlah menjulurkan badan terlalu keluar dari tangga, karena ya kita harus tahu juga kondisi tangga dan kondisi beban kita dan pada saat situasi pekerjaan. Kemudian cara yang terbaik adalah memindahkan tangga pada posisi yang aman. Kemudian kapasitas muatan tangga minimal 150 kg. Oke, mungkin sebagai seorang ketiga yang bekerja di bidang terkhusus konstruksi harus memahami yang namanya perancah scaffolding. Ya, tadi kan kita sudah mengetahui fungsi perancah ya digunakan untuk membantu atau mengakomodir pekerja agar bekerja lebih mudah,
Misalnya ada pekerja ketinggian, ya, dengan cara apa, yaitu dengan merancang scaffolding, yaitu agar pekerja dapat mengakses ke atas, ya. Kemudian sebagai sarana penyimpanan barang-barang atau equipment, biasanya dilakukan di bidang-bidang konstruksi, ya teman-teman. Jadi seorang K3 harus mengetahui karakteristik dari barang atau equipment peranca, kemudian harus mengetahui teknik-tekniknya, harus mengetahui standar K3 seperti apa, karena kemudian setelah